Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Sulistiawati dengan NIM 2010221001. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam kehidupan. Apa sih komunikasi itu? Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata dasar communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifat komunis berarti umum atau bersama-sama. Jadi, komunikasi dapat diartikan sebagai proses pertukaran informasi yang melibatkan orang banyak. Komunikasi adalah salah satu aktivitas yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Di samping itu, komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luar. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Komunikasi membuat cakrawala seseorang menjadi semakin luas loh. Sebagai contoh, sebuah konferensi yang diselenggarakan antar negara, para peserta tidak perlu beramai-ramai ke suatu negara. Mereka cukup menekan tombol komputer yang dihubungkan dengan satelit. Maka terbukalah kesempatan untuk berdialog dengan peserta lainnya yang tetap tinggal di negaranya masing-masing. Drucker membuktikannya dengan menunjuk pembayaran telepon, telex, perangko, pajak TV, radio, surat kabar, seminar, menonton, rekreasi, buku, majalah, komputer, semuanya untuk memenuhi kebutuhan informasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi penting dalam kehidupan manusia, mulai dari masa lalu dengan menggunakan lambang atau simbol, sampai adanya satelit yang menghubungkan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Begitupun dalam pekerjaan tidak lepas dari komunikasi untuk mencapai karir yang lebih baik lagi. Wah, istimewa sekali ya dari komunikasi ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, yaitu komunikasi lisan, merupakan bentuk komunikasi yang paling banyak dilakukan oleh seluruh anggota organisasi, misalnya diskusi kelompok atau salantingan. Adapun saluran komunikasi yang digunakan dalam komunikasi lisan diantaranya adalah telepon, video, dan percakapan secara tatap muka. Melalui komunikasi lisan, informasi dan umpan balik dapat disampaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang isi pesannya disampaikan secara tertulis. Contoh komunikasi tertulis ini diantaranya adalah memo, proposal, surat, petunjuk pelatihan, dan kebijakan operasional organisasi. Dan yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, penampilan, dan elemen-elemen komunikasi nonverbal lainnya. Fungsi komunikasi nonverbal dalam organisasi adalah melengkapi komunikasi verbal, yakni komunikasi lisan. Tetapi dalam penerapannya, komunikasi nonverbal ini kerap dimaknai secara berbeda loh oleh penerima pesan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di
Untuk itu, masing-masing pihak perlu berhati-hati ya dalam menggunakan komunikasi nonverbal ini. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Komunikasi membuat cakrawala seseorang menjadi semakin luas loh. Yang pertama, komunikasi secara langsung. Pada komunikasi ini, masyarakat berkomunikasi secara langsung, baik itu individu dengan individu, kelompok dengan individu, kelompok dengan masyarakat yang sifatnya secara langsung. Pengertian lain, komunikasi secara langsung dapat kita pahami, yakni proses komunikasi tanpa ada perantara dengan cara menggunakan media massa, melainkan komunikasi secara tatap muka. Yang kedua, komunikasi massa. Komunikasi massa tentu saja menggunakan media massa, artinya proses komunikasi yang dilakukan oleh komunikator kepada halayak atau sebagai komunikan tentu menggunakan media massa. Dengan demikian, unsur-unsur penting dalam media massa adalah yang pertama komunikator, yang kedua media massa, yang ketiga informasi atau pesan, yang keempat gatekeeper, yang kelima halayak, dan yang keenam umpan balik. Jadi, komunikasi yang terjadi dalam masyarakat menggunakan media massa, artinya masyarakat menerima informasi dari komunikator tidak secara langsung melainkan melalui media. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang tujuan adanya komunikasi. Apa saja ya tujuan dari adanya komunikasi? Yang pertama, menemukan. Tujuan komunikasi yang paling dasar adalah menemukan. Maksudnya, menemukan sesuatu yang kita perlukan dalam berkomunikasi, entah menemukan jati diri, menemukan informasi yang penting, dan semacamnya. Lewat komunikasi, kita akan belajar memahami bagaimana diri kita dan orang yang kita ajak bicara. Dengan terjalinnya suatu komunikasi, kita jadi tahu informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Misalnya, letak suatu kafe atau resto yang bagus, jadwal olahraga, letak tempat-tempat hiburan yang bisa kita datangi, dan informasi lainnya. Yang kedua, menjaga hubungan baik. Komunikasi terjadi antara dua orang atau lebih, sehingga muncul adanya suatu hubungan baru yang terjalin saat berkomunikasi. Jika kita sedang berada di suatu perjalanan, tidak akan ada percakapan atau perkenalan jika tidak dimulai dengan komunikasi. Namun, agar tujuan ini berjalan dengan lancar, kita harus menghindari miskomunikasi, kesalahpahaman, dan lain-lain antar dua belah pihak atau lebih. Misalnya saja, jika kita berkomunikasi dengan keluarga yang letak rumahnya berjauhan, maka akan meningkatkan kedekatan hubungan kita dengan sanak keluarga kita yang jauh di sana. Jadi, itulah salah satu manfaat dari komunikasi. Yang ketiga, meyakinkan. Komunikasi juga dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan seseorang akan pesan yang kita sampaikan. Misalnya saja, sebuah media massa yang berupaya meyakinkan kita untuk membeli produk yang mereka iklankan. Cara meyakinkan konsumen ini memang sengaja dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan profit dari hasil penjualan produk tersebut. Yang keempat, mendapat hiburan. Hiburan sangat penting kita dapatkan saat perasaan atau pikiran sedang dalam keadaan tidak baik. Hiburan ini bisa kita dapatkan dari terjalinnya sebuah komunikasi, misalnya dengan menjalin komunikasi dengan teman, sahabat, atau keluarga dengan cara bersenda gurau atau mencurahkan hati. Selain itu, kita juga bisa membicarakan banyak hal ya,
yang menyenangkan dengan mereka, misalnya membicarakan tentang hobi masing-masing, tentang film, tentang musik, dan lain sebagainya. Yang kelima, memberikan informasi penting. Tujuan komunikasi lainnya yaitu untuk memberikan suatu informasi yang penting, baik kepada pribadi atau personal maupun kepada halayak ramai. Yang keenam, mendidik. Mendidik di sini bermaksud untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, misalnya melakukan suatu kegiatan positif. Dalam hal ini, komunikator harus memiliki cara yang baik dan tepat dalam mendorong orang lain melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dan sebagaimana setiap komunikan menerima pesan tersebut sehingga mau melakukan kegiatan yang diusulkan atau diminta oleh komunikator. Yang ketujuh, mengubah opini masyarakat. Dalam mengubah pandangan atau opini seseorang memang menjadi hal yang agak sulit ya dalam berkomunikasi, karena tidak setiap orang bisa menerima opini atau pendapat yang berbeda dari yang mereka miliki. Namun inilah yang dinamakan tujuan dalam berkomunikasi, yaitu bisa menyamakan pendapat atau mengubah opini yang sudah terlanjur muncul di masyarakat. Tugas seorang komunikator dalam mengubah opini atau pandangannya salah dalam masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan atau rasa tersinggung dari komunikan. Ternyata banyak sekali loh manfaat yang bisa kita dapatkan dari komunikasi. Apa saja ya? Yang pertama, menyampaikan informasi dalam bentuk pengetahuan. Yang kedua, sarana komunikasi dalam edukasi. Yang ketiga, perubahan pola pikir. Yang keempat, meningkatkan sikap toleransi antar masyarakat. Yang kelima, menciptakan ide-ide baru yang membangun kehidupan yang tentram. Yang keenam, memudahkan proses membangun persaudaraan. Yang ketujuh, kesadaran memperoleh informasi. Dan yang kedelapan, komunikasi yang terstruktur dan efektif. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya materi yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.